perempuan muda bertanya kepada ibunya, "Ibu, lelaki sejati itu seperti apa?" Ibunya terkejut. Ia memandang takjub pada anak yang di luar pengamatannya sudah menjadi gadis jelita itu. Terpesona karena waktu tak mau menunggu. Rasanya baru kemarin anak itu masih ngompol di sampingnya sehingga kasur berbau pesing. Tiba-tiba saja kini ia sudah menjadi perempuan yang punya banyak pertanyaan. Sepasang matanya yang dulu sering belekan itu sekarang bagai sorot lampu mobil pada malam gelap. Sinarnya begitu tajam, sekelilingnya jadi ikut memantulkan cahaya. Namun jalan yang ada di depan hidungnya sendiri yang sedang ia tempuh nampak masih berkabut. Hidup memang sebuah rahasia besar yang tak hanya dialami dalam cerita di dalam pengalaman orang lain karena harus ditempuh sendiri. "Kenapa kamu menanyakan itu, anakku?" "Sebab aku ingin tahu." "Dan sesudah tahu?" "Aku tak tahu." Wajah gadis itu memerah. Ibunya paham, karena ia pun pernah muda dan ingin menanyakan hal yang sama kepada ibunya, tetapi tidak berani. Waktu itu perasaan tidak pernah dibicarakan, apalagi yang menyangkut cinta. Kalaupun dicoba, jawaban yang muncul sering menyesatkan, karena orang tua cenderung menyembunyikan rahasia kehidupan dari anak-anaknya yang dianggapnya belum cukup siap untuk mengalami. Kini segalanya sudah berubah. Anak-anak ingin tahu tak hanya yang harus mereka ketahui, tetapi semuanya, termasuk yang dulu tabu. Mereka senang pada bahaya. Setelah menarik napas, ibu itu mengusap kepala putrinya dan berbisik, "Jangan malu, anakku. Sebuah rahasia tak akan menguraikan dirinya kalau kau sendiri tak penasaran untuk membukanya. Sebuah rahasia dimulai dengan rasa ingin tahu, meskipun sebenarnya kamu sudah tahu. Hanya karena kamu tidak pernah mengalami sendiri, pengetahuanmu hanya menjadi potret asing yang kamu baca dari buku. Banyak orang tua menyembunyikannya, hanya karena pengetahuan yang tidak perlu yang akan membuat hidupmu berat dan mungkin sekali patah lalu berbelok sehingga kamu tidak akan pernah sampai ke tujuan. Tapi ibu tidak seperti itu. Ibu percaya zaman memberikan kamu kemampuan lain untuk menghadapi bahaya-bahaya yang sudah berbeda. Jadi ibu akan bercerita. Tetapi apa kamu siap menerima kebenaran walaupun itu tidak menyenangkan?" "Maksud ibu, lelaki sejati, anakku, mungkin tidak seperti yang kamu bayangkan." "Kenapa tidak?" "Sebab di dalam mimpi, kamu sudah dikacaukan oleh bermacam-macam harapan yang meluap dari berbagai kekecewaan terhadap laki-laki yang tak pernah memenuhi harapan perempuan. Di situ yang ada hanya perasaan keki. Apakah itu salah?" "Ibu tidak akan bicara tentang salah atau benar. Ibu hanya ingin kamu memisahkan antara perasaan dan pikiran, antara harapan dan kenyataan." "Aku selalu memisahkan itu. Harapan adalah sesuatu yang kita inginkan terjadi yang seringkali bertentangan dengan apa yang kemudian ada di depan mata. Harapan menjadi ilusi. Ia hanya bayang-bayang dari hati. Itu aku mengerti sekali. Tetapi apa salahnya bayang-bayang? Karena dengan bayang-bayang itulah kita tahu ada sinar matahari yang menyorot, sehingga berkat kegelapan kita bisa melihat bagian-bagian yang diterangi cahaya. Hal-hal yang nyata yang harus kita terima, meskipun itu bertentangan dengan harapan." Ibunya tersenyum. "Jadi kamu masih ingat semua yang ibu katakan?" "Kenapa tidak? Berarti kamu sudah siap untuk melihat kenyataan?" "Aku siap. Aku tak sabar lagi untuk mendengar. Tunjukkan padaku bagaimana laki-laki sejati itu." Ibu memejamkan matanya. Ia seakan-akan mengumpulkan seluruh unsur yang berserakan di mana-mana untuk membangun sebuah sosok yang jelas dan nyata. "Laki-laki yang sejati, anakku," katanya kemudian, "adalah..."
tetapi ia tidak melanjutkan. Adalah seorang laki-laki yang sejati. Ah, ibu jangan ngeledek begitu. Aku serius, aku tak sabar. Bagus. Ibu hanya berusaha agar kamu benar-benar mendengar setiap kata yang ibu sampaikan. Jadi, perhatikan dengan sungguh-sungguh dan jangan memotong. Karena laki-laki sejati tak bisa diucapkan hanya dengan satu kalimat. Laki-laki sejati, anakku, lanjut ibu sambil memandang ke depan. Seakan-akan ia melihat laki-laki sejati itu sedang melangkah di udara menghampiri penjelmaannya dalam kata-kata. Laki-laki sejati adalah laki-laki yang perkasa. Salah. Kan barusan ibu bilang, jangan menyela. Laki-laki disebut laki-laki sejati bukan hanya karena dia perkasa. Tembok Botot juga perkasa, tetapi bukan laki-laki sejati hanya karena dia tidak tembus oleh peluru, tidak goyah oleh gempa, dan tidak tembus oleh garukan tsunami. Tetapi dia harus lentur dan berjiwa. Tumbuh, berkembang, bahkan berubah. Seperti juga kamu. Oh ya? Bukan karena ampuh, bukan karena juga tampan laki-laki menjadi sejati. Seorang laki-laki tidak menjadi laki-laki sejati hanya karena tubuhnya tahan banting, karena bentuknya indah dan proporsinya ideal. Seorang laki-laki tidak dengan sendirinya menjadi laki-laki sejati karena dia hebat, unggul, selalu menjadi pemenang, berani dan rela berkorban. Seorang laki-laki belum menjadi laki-laki sejati hanya karena dia kaya raya, baik, bijaksana, pintar bicara, beriman, menarik, rajin sembahyang, ramah, tidak sombong, tidak suka memfitnah, rendah hati, penuh pengertian, berwibawa, jago bercinta, pintar mengalah, penuh dengan toleransi, selalu menghargai orang lain, punya kedudukan, tinggi pangkat atau punya karisma serta banyak akal. Seorang laki-laki tidak menjadi laki-laki sejati hanya karena dia berjasa, berguna, bermanfaat, jujur, lihai, pintar atau jenius. Seorang laki-laki, meskipun dia seorang idola yang kamu kagumi, seorang pemimpin, seorang pahlawan, seorang perintis, pemberontak dan pemburu, bahkan seseorang yang arif bijaksana, tidak membuat dia otomatis menjadi laki-laki sejati. Kalau begitu apa dong? Seorang laki-laki sejati adalah seseorang yang melihat yang pantas dilihat, mendengar yang pantas didengar, merasa yang pantas dirasa, berpikir yang pantas dipikir, membaca yang pantas dibaca, dan berbuat yang pantas dibuat. Karena itu, dia berpikir yang pantas dipikir, berkelakuan yang pantas dilakukan, dan hidup yang sepantasnya dijadikan kehidupan. Perempuan muda itu tercengang. Hanya itu? Seorang laki-laki sejati adalah seorang laki-laki yang satu kata dengan perbuatan. Orang yang konsekuen. Lebih dari itu. Seorang yang bisa dipercaya. Semuanya. Perempuan muda itu terpesona. Apa yang lebih dari satu kata dan perbuatan? Tulus dan semuanya. Perempuan muda itu memejamkan matanya, seakan-akan mencoba membayangkan seluruh sifat itu mengkristal menjadi sosok manusia yang kemudian memeluknya. Ia menikmati lamunannya sampai tak sanggup melanjutkan lagi ngomong. Dari mulutnya terdengar erangan kecil, kagum, memuja dan rindu. Ia mengalami orgasme batin. Gumamnya terus seperti mendapat tusukan nikmat. Aku jatuh cinta kepadanya dalam penggambaran yang pertama. Aku ingin berjumpa dengan laki-laki seperti itu. Katakan, di mana aku bisa menjumpai laki-laki seperti itu, Ibu? Ibu tidak menjawab. Dia hanya memandang anak gadisnya seperti kasihan. Perempuan muda itu jadi bertambah penasaran. Di mana aku bisa berkenalan dengan dia? Untuk apa? Karena aku akan berkata terus terang bahwa aku mencintainya. Aku tidak akan malu-malu untuk menyatakan aku ingin dia menjadi pacarku.
pempelaiku, menjadi bapak dari anak-anakku, cucu-cucu ibu, biar dia menjadi teman hidupku, menjadi tongkatku kalau nanti aku sudah tua, menjadi orang yang akan memijit kakiku kalau kesemutan, menjadi orang yang membesarkan hatiku kalau sedang remuk dan ciut, membangunkan aku pagi-pagi kalau aku malas dan tak mampu lagi bergerak. Aku akan meminangnya untuk menjadi suamiku. Ya, aku tak akan ragu-ragu untuk merayunya menjadi menantu ibu, penerus generasi kita. Kenapa tidak? Aku akan merebutnya. Aku akan berjuang untuk memilikinya. Dada perempuan muda itu turun naik. Apa salahnya sekarang wanita memilih laki-laki untuk jadi suami? Setelah selama berabad-abad, kami perempuan hanya menjadi orang yang menunggu giliran dipilih. Perempuan muda itu membuka matanya. Bola mata itu berkilat-kilat. Ia memegang tangan ibunya. Katakan cepat, ibu. Di mana aku bisa menjumpai laki-laki itu? Bunda menarik napas panjang. Gadis itu terkejut. Kenapa ibu menghela nafas sepanjang itu? Karena kamu menanyakan sesuatu yang sudah tidak mungkin, sayang. Apa? Tidak mungkin? Iya. Kenapa? Karena laki-laki sejati seperti itu sudah tidak ada lagi di atas dunia. Oh, perempuan muda itu terkejut. Sudah tidak ada lagi. Sudah habis. Ya Tuhan, habis. Kenapa? Laki-laki sejati seperti itu semuanya sudah amblas sejak ayahmu meninggal dunia. Perempuan muda itu menutup mulutnya dan terpekik karena kecewa. Sudah amblas? Ya, sekarang yang ada hanya laki-laki yang tidak bisa lagi dipegang mulutnya. Semuanya hanya pembual, aktor-aktor kelas 3, cap tempe semua. Banyak laki-laki yang kuat, pintar, kaya, punya kekuasaan dan bisa berbuat apa saja, tapi semuanya tidak bisa dipercaya. Tidak ada lagi laki-laki sejati, anakku. Mereka tukang kawin, tukang ngibul, semuanya bakul jamu. Tidak mau mengurus anak, apalagi mencuci celana dalammu. Mereka buas dan menjadi macan kalau sudah dapat apa yang diinginkan. Kalau kamu sudah tua dan tidak rajin lagi meladeni, mereka tak akan segan-segan menyiksa menggebuki kaum perempuan yang pernah menjadi ibunya. Tidak ada lagi laki-laki sejati, anakku. Jadi kalau kamu masih merindukan laki-laki sejati, kamu akan menjadi perawan tua. Lebih baik hentikan mimpi yang tidak berguna itu. Gadis itu termenung, mukanya nampak sangat murung. Jadi tidak ada harapan lagi, gumamnya dengan suara tercekik putus asa. Tak ada harapan lagi. Kalau begitu aku patah hati. Patah hati? Ya, aku putus asa. Kenapa mesti putus asa? Karena apa gunanya lagi aku hidup kalau tidak ada laki-laki sejati? Ibunya kembali mengusap kepala anak perempuan itu, lalu tersenyum. Kamu terlalu muda, terlalu banyak membaca buku dan duduk di belakang meja. Tutup buku itu sekarang, dan berdiri dari kursi yang sudah memenjarakan kamu itu. Keluar, hirup udara segar, pandang langit biru dan daun-daun hijau. Ada bunga bakung putih yang sedang bekar beramai-ramai di pagar. Dunia tidak seburuk seperti yang kamu bayangkan di dalam kamarmu. Hidup tidak sekotor yang diceritakan oleh buku-buku dalam perpustakaanmu. Meskipun memang tidak seindah mimpi-mimpimu. Keluarlah, anakku. Cari seseorang di sana, lalu tegur dan bicara. Jangan ngumpet di sini. Aku tidak ngumpet. Jangan lari. Siapa yang lari? Mengurung diri itu, lari atau ngumpet? Ayo keluar. Keluar kemana? Ke jalan. Ibu menunjuk ke arah pintu yang terbuka. Bergaul dengan masyarakat yang banyak. Gadis itu termangu. Untuk apa? Dalam rumah kan lebih nyaman. Kalau begitu, kamu mau jadi kodok kuper? Tapi kan aku banyak membaca. Aku hafal di luar kepala sajak-sajak Khalil Gibran. Tidak cukup. Kamu harus pasang omong dengan mereka. Berdialog akan membuat hatimu terbuka. Matamu melihat lebih banyak dan mengerti pada kelebihan-kelebihan orang lain. Perempuan muda itu menggeleng. Tidak ada gunanya.
karena mereka bukan laki-laki sejati. Makanya keluar sekarang juga. Keluar? Iya. Perempuan muda itu tercengang. Suara ibunya menjadi keras dan memerintah. Ia terpaksa meletakkan buku, membuka earphone yang sejak tadi menyemprotkan musik ke dalam kedua telinganya, lalu keluar kamar. Matahari sore terhalang oleh awan tipis yang berasal dari polusi udara. Tetapi itu justru menolong matahari tropis yang garang itu menjadi bola api yang indah. Dalam bulatan yang hampir sempurna, merahnya menyala namun lembut menggelincir ke kaki langit. Silhouette seekor burung elang nampak jauh tinggi melayang-layang mengincar sasaran. Wajah perempuan muda itu tetap kosong. Aku tidak memerlukan matahari, aku memerlukan seorang laki-laki sejati, bisiknya. Makanya keluar dari rumah dan lihat ke jalanan. Untuk apa? Banyak laki-laki di jalanan. Tangkap salah satu. Ambil yang mana saja. Sembarang dengan mata terpejam juga tidak apa-apa. Tak peduli siapa namanya, bagaimana tampangnya, apa pendidikannya, bagaimana otaknya, dan tak peduli seperti apa perasaannya. Gayat sembarang laki-laki yang mana saja yang tergapai oleh tanganmu dan jadikan ia teman hidupmu. Perempuan muda itu tercengang. Hampir saja ia mau memprotes, tapi ibunya keburu memotong. Asal, lanjut ibunya dengan suara lirih namun tegas. Asal, ini yang terpenting anakku. Asal dia benar-benar mencintaimu dan kamu sendiri juga sungguh-sungguh mencintainya. Karena cinta, anakku, karena cinta dapat mengubah segala-galanya. Perempuan muda itu tercengang. Dan lebih dari itu, lanjut ibu sebelum anaknya sempat membantah. Lebih dari itu, anakku, katanya dengan suara yang lebih lembut lagi namun semakin tegas. Karena seorang perempuan, anakku, siapapun dia, dari manapun dia, bagaimanapun dia, setiap perempuan, anakku, dapat membuat seorang laki-laki, siapapun dia, bagaimanapun dia, apapun pekerjaannya, bahkan bagaimanapun kalibernya, seorang perempuan dapat membuat setiap laki-laki menjadi seorang laki-laki yang sejati.